semuanya, selamat sore. Balik lagi sama aku, Dini dari IBN. Kita balik lagi episode 2 podcast kolaborasi antara IBN dan Iman. Kali ini narasumber kita dari Pak Rudi, sekretaris dari IMA. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Makasih Dini. Boleh disapa-sapa dulu Pak, teman-teman yang ada di rumah. Oke, terima kasih ya IBN IMA Chapter Batam. Saya sekarang diamanahkan ya sebagai Sekretaris Jenderal IMA Batam. Kenapa saya hadir di sini? Yaitu kita mau berbagi sore hari ini sesuai dengan judul. Nanti Dini yang nyebutin judulnya, nanti kita bicara tentang apa-apa yang akan kita bahas. Pasti yang akan kita bahas pasti akan menarik teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Rudi. Ya. Kali ini tema kita menarik banget nih, Ya. apalagi khususnya buat Gen Z ya Pak ya. Ya. Buat Gen Z, terus yang zaman sekarang teknologinya makin canggih. Nah, untuk temanya adalah Next Gen Marketer dan Human Insight. Oke, berat juga ya. Iya, Lumayan. wah, Ya. lumayan. Saya pun agak gimana gitu ya Pak. Iya. Oke, mungkin boleh dijelasin sedikit atau panjang juga boleh nih Pak, Oke. tentang Next Gen Marketer gimana tuh Pak? Oke, ya teman-teman, walaupun diskusi kita temanya lumayan berat, tetapi sesungguhnya praktiknya nggak begitu berat ya. Jadi next generation marketer ya itu akan beririsan dengan teknologi. Ya. Marketing itu ing-nya itu kan kalau di bahasa Inggris kan continuous present continuous ya. Jadi sesuatu yang terus menerus akan mengalami perubahan. Demikian juga dengan marketing. Nah, sebelum sampai ke situ saya izin memperkenalkan dulu ya Mbak Dini ya. Saya memang sehari-hari saya di Kalimantan sebagai manager di Human Capital. Experience saya memang cukup beragam ya, mulai dari public relation, kemudian of course marketing ya. Saya pernah beberapa kali duduk di posisi marketing, kemudian juga yang sekarang saya geluti ini adalah di HR ya, human capital. Kemudian juga selain saya di kantor, saya juga ya sering kumpul-kumpul lah sama teman-teman ya di Indonesia Marketing Association. At least saya sudah di IMA Chapter Batam ini mungkin udah 15 tahun ada ya, dengan berbagai posisi ya, mulai dari eksekutif VP sampai sekarang diamanahkan sebagai Sekretaris Jenderal IMA Batam. Nah, saya juga aktif ya, bisa dikatakan termasuk aktif sebagai pengurus di Korika. Jadi Korika itu adalah kolaborasi riset untuk artificial intelligence. Nah, makanya tadi Dini tadi menyampaikan next generation of marketing itu ada kaitannya dengan bagaimana kita pendekatan marketing yang kita kolaborasikan dengan pendekatan teknologi. Itu Dini. Keren banget sih. Keren sekali Pak. Ya, ini baru permulaan loh Dini. Kayak langsung speechless gitu. Iya. Mungkin boleh dijelasin dulu nih Pak tentang perubahan paling kerasa. Ya. Marketing zaman sekarang tuh kayak gimana tuh Pak? Marketing yang let's say kita katakan mungkin 2004-2025 itu pendekatannya masih pendekatan mix antara konvensional dan teknologi ya. Tetapi di 2026 pendekatan marketing itu akan mengarah mostly kepada teknologi. Bisa katakanlah begini, saya kita lihatlah ya sekarang mungkin tahun-tahun kemarin kalau orang mau memasarkan suatu produk ya, itu kan masih menggunakan baliho atau billboard atau di TV ya. Jadi itu pola marketing one to many. Jadi
billboard itu untuk menyasar satu campaign yang kita lakukan untuk menyasar banyak orang yang dilihat gitu ya, yang orang untuk melihat billboard yang kita publish ya. Nah, demikian juga di TV, siaran-siaran TV yang diselipkan dengan iklan gitu, itu juga pendekatan one to many. Nah, ke sini akan semakin dirasakan teknologi one to many itu tidak applicable lagi terhadap perubahan-perubahan. Kita seringkali mungkin ya saya cerita sedikit lah, mungkin kita seringkali menggunakan sosial media kan ya. Banyak lah, mungkin Dini juga punya TikTok, IG, kemudian Facebook, apalagi X dan Twitter ya. Banyak sekali kan itu. Nah, beralihnya teknologi yang tahun-tahun kemarin itu kepada teknologi yang 2006 itu akan dipengaruhi oleh sosial media. Nah, dari one to many tadi, pendekatan yang akan dilakukan adalah one to one. Jadi one to one. Jadi marketer yang akan dituju itu adalah pendekatannya one to one. Jadi saya ingin mentargetkan Dini sebagai customer saya. Nggak bisa lagi saya mentargetkan Dini dan seluruh mahasiswa edisi itu sebagai target pasar saya. Itu akan sangat bias, susah itu akan dicapai targetnya sampai closing, katakanlah closing gitu ya, dengan berbagai macam strategi marketing yang kita lakukan. Mungkin kita nggak sadar mungkin ya pada saat misalnya pesan GoFood gitu ya, GoFood ya online food gitu, itu sebenarnya sudah dilakukan apa yang dikatakan dengan teknologi dari artificial intelligence. Itu sudah menggunakan algoritma. Karena mungkin ini penting juga menurut saya ya, teman-teman di UMKM ya, belajar bagaimana misalnya dia punya produk kuliner yang memang dia andalkan di rumah saja, dia masak atau apa gitu ya, jualan di rumah. Jadi mengandalkan online itu, kalau dia tidak bisa memahami algoritma si pembeli, itu dia bakalan akan ada di batch terakhir lah gitu ya. Misalnya saya mau jualan donat gitu ya, donat. Orang banyak di sini jualan donat gitu. Donatnya seperti apa yang saya cari gitu kan. Nah yang saya cari itu adalah pendekatan algoritmanya. Itu yang disebut dengan one to one tadi. Jadi next generation marketing itu adalah dia bagaimana memahami perilaku orang, bagaimana memahami behavior lah, dan ketika dia sudah memahami behavior orang, dia akan timbul empati. Jadi dia ikut merasakan, oh si A dia memesan donat yang sukanya itu sebenarnya donat rasa coklat, si B dia donat yang original. Nah seperti itu. Jadi pendekatan one to one secara teknik marketing itu akan menyasar ke sana. Demikian juga misalnya di sosial media ya, melalui katakanlah Meta Ads gitu ya. Kemudian juga ya ada WhatsApp, juga ada WhatsApp bisnis gitu. Kemudian Instagram juga dengan Meta pasti mengandalkan ads-nya untuk memperkuat posisi marketingnya gitu. Nah itu juga dia sudah mulai menyasar kategori-kategori tertentu. Katakanlah misalnya saya targetnya jualan jam sport gitu ya. Jam sport itu misalnya target saya hanya untuk yang suka lari gitu ya, yang suka lari wanita gitu, katakanlah seperti itu. Nah itu juga menyasar itu akan semakin spesifik dari yang tadinya, bisa jadi dari yang tadinya sosial media itu menyasarnya banyak sekali. Misalnya dia akan menyasar misalnya dari sisi gender, oh ya targetnya perempuan saja. Kemudian dia menyasar dari sisi usia gitu kan. Kemudian latar belakang, kemudian juga pekerjaan. Nah, itu memang strategi-strategi iklan yang beberapa tahun kita kenal. Tetapi yang ke depan dia akan melihat bagaimana strategi iklan itu akan lebih spesifik. Pasar saya ini hanya untuk
Gen Z gitu ya. Katakanlah begitu. Misalnya saya membuat gambar atau apa gitu ya, stiker atau apa. Bahkan itu kan stiker-stiker itu sebenarnya gampang sekali dijual di e-commerce kalau teman-teman punya semangat marketing ya itu gampang sekali dijual. Jadi itu ya menurut saya itu akan kesini itu akan semakin sempit parameter yang digunakan supaya sasaran itu tepat gitu. Jadi lebih targeted gitu. Oke. Saya tertarik terkait one on one tadi tuh Pak. Kebetulan saya kan di IBN ini jadi marketing, cuman karena baru terjun jadi masih yang awam banget lah Pak. Nah, gimana caranya kita bisa tahu target kita? Kan tadi Bapak bilang saya targetnya gini, bukan semua sekolah gitu kan. Nah, gimana caranya kita mengetahui target kita itu sesuai gitu loh Pak? Yeah. Karena kan setiap sekolah beda. Karena terus yang selama ini kita kerjakan adalah menyasar semua sekolah, baik SMA, SMK dan SMA kan nggak ada jurusan yang memang relevan dengan kita gitu kan Pak. Nah gimana tuh Pak kita? Ya, memang berbeda produk, berbeda cara pendekatan. Nah, teknik sosial media juga bisa dimanfaatkan untuk itu. Misalnya dibangun dulu awareness-nya. Awareness itu supaya orang kenal siapa kita gitu. Siapa IBN, dosennya siapa, keunggulannya apa, fasilitasnya apa gitu kan. Itu harus dibangun dulu. Jadi yang dibangun itu bagaimana melihat dari sisi keunggulan. Jadi di sini banyak dosen, tetapi ada nggak dosen yang spesifik yang bisa kita quote and quote itu bisa kita jual lah gitu. Oh ini dosen ini punya kelebihan dibandingkan dosen yang lain gitu. Itu yang dikuatkan di situ. Begitu juga dari sisi infrastruktur sih gedung ini bagus sekali menurut saya dan strategis, tempatnya sangat strategis. Sebenarnya bagaimana juga memancing orang, terutama orang tua gitu mau membawa anaknya untuk kuliah di sini. Kan juga di sini kan sekitar perumahan-perumahan harusnya anak-anak kalau dilepas orang tuanya ke sini kan lebih aman gitu ya. Orang tuanya juga nggak susah antar jemput, deket banget dari perumahan. Nah itu target dari sisi coverage geografis. Ya, itu bisa pendekatan seperti itu kita lakukan. Tentunya awareness yang lainnya pasti ini kan harus dilakukan secara hybrid ya. Ada yang bisa kita lakukan melalui pendekatan digital seperti penguatan sosial media. IBN harus punya IG yang powerful, TikTok account yang powerful ya, jangan yang murah-murahan juga gitu. Kalau mau bagus ya harus bagus sekalian gitu ya. Kemudian juga pendekatan offline juga harus. Jadi ini mungkin berapa tips ya dari saya. Pendekatan juga harus ada roadshow ke sekolah, itu penting juga ya seperti yang Dini sampaikan tadi itu. Tetapi kombinasi pola marketing ini harus berjalan beriringan. Ya, jadi tapi memang lebih effortless gitu ya ketika kita menggunakan teknologi. Jadi kita waktu kita nggak terlalu banyak keluar, kena macet dan lain-lainnya, biaya juga. Kadang-kadang kalau udah jauh kita pengen makan inilah, mau mampir lagi, wasting time gitu ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan pendekatan teknologi ya mungkin lebih dikuatkan kampanye-kampanye di sosial media. Itu lebih, menurut saya itu efektivitasnya lumayan akan mengangkat pemahaman orang tentang IBN. Itu memang kalau kampus-kampus baru memang saya lihat perlu effort yang luar biasa supaya jangkauan orang lebih banyak gitu ya. Itu mungkin barangkali ya Dini. Berarti lebih mengunggulkan teknologinya gitu ya Pak ya daripada sebenarnya kalau menurut saya sih lebih bagus memang sepadan kan antara online dan offline-nya, tapi karena masih baru jadi biar jangkauannya lebih luas juga kita lebih mengunggulkan di digitalnya gitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya gini nih Pak, kita sudah maksimal di sosmednya, paling
terbatas di ininya, di talent misalnya. Kita nggak punya talent sama sekali. Bisa nggak talentnya ini atau konten-kontennya kita ini kita manfaatkan pakai AI? Gitu. Ya, sangat bisa. Jadi talent yang gratis lah ya, katakan itu gratis ya. Itu kalau untuk perusahaan-perusahaan yang limited budget kan itu sangat membantu ya. Tergantung nanti kita mainnya di story, katakan misalnya storytelling gitu ya. Bagaimana membuat, kan orang sebenarnya lebih suka cerita. Kita kan suka lebih suka cerita ya. Nah, bagaimana membuat storytelling itu menarik walaupun dengan menggunakan talent-talent dari AI. Banyak sih tools-tools AI itu yang sudah powerful untuk membuat cerita dengan talent-talent yang lebih menarik sebenarnya. Justru kadang-kadang itu lebih menarik daripada artis aslinya gitu. Betul, ya bisa itu bisa kita buat seperti itu. Menurut saya itu way out ya ketika resources kita terbatas. Berarti memang peran AI ini sangat besar ya Pak di lingkungan marketing sendiri gitu ya Pak. Amat sangat besar ya, amat sangat besar. Makanya yang kita angkat sore ini adalah marketing yang beriringan dengan artificial intelligence. Iya. Oke. Mungkin boleh dikenalin dulu nih Mbak, tools-tools yang Bapak. Ya. Kalau saya kan paling taunya cuma Gemini, ChatGPT yang orang-orang tahu aja gitu. Kalau yang saya belum pernah dengar mungkin ada. Ya, banyak sih sebenarnya tools AI yang bisa kita gunakan untuk membantu kita membuat kita lebih produktif ya. Termasuk seperti yang Dini sampaikan tadi, ChatGPT. Sekarang ChatGPT juga udah berkembang dari 3.5 sampai sekarang udah 5.0 gitu ya. Itu juga powerful menurut saya. Tergantung kita mau membuat seperti apa. Saya juga dalam membantu saya bekerja juga saya sering menggunakan ChatGPT. Nah, sekarang misalnya Dini mau desain gitu kan, Canva juga sudah powerful gitu ya. Sekarang banyak sekali teman-teman di kantor saya kalau bikin presentasi itu pakai Canva. Jadi kita kadang-kadang kolaborasi gitu. Jadi ada misalnya kita harus menyiapkan presentasi secara bersama-sama, ya udah bikinnya di Canva. Jadi teman-teman ada yang mengupdate slide satu, kemudian yang lainnya mengupdate slide yang lain, kan itu langsung live gitu. Berbeda kan sebelumnya kalau old school kayak saya ini kan pakai PPT gitu ya, PowerPoint. Nah, itu kan nggak bisa nge-link dia. Nah, itu yang untuk desain grafis. Ya, banyak sih Din, tergantung kebutuhan kita seperti apa. Kalau orang suka menggambar gitu ya, desain, yang gratisan juga banyak seperti dari teks dia menjadi image seperti Leonardo gitu ya, Leonardo.ai. Banyak sih, saya saking banyak lupa juga saya. Mungkin udah jutaan ya Din ya. Saya kemarin ngambil sertifikat sertifikat untuk generative AI ini. Itu generative AI itu udah jutaan, udah sangat banyak sekali. Jadi kita kadang untuk memilih generative AI yang cocok buat kita itu kadang harus nyoba ini, nyoba itu. Tapi itu tantangan. Bagaimana kita nanti ketemu, oh ini nih yang pas buat saya gitu. Belum tentu apa yang saya gunakan sekarang, generative AI yang saya gunakan ini belum tentu cocok buat ini. Misalnya, oh ini seleranya orang tua nih gitu. Nah, ini kan aku masih muda nih, masih ya cocoknya pakai Canva aja deh gitu. Kalau misalnya aku mungkin mau ngedesain Canva menurut aku mungkin terlalu colornya terlalu anak muda banget, Gen Z banget gitu ya. Aku mungkin colornya agak lembut-lembut, mungkin aku pakai tools AI yang lain gitu. Oke, iya betul. Berarti sangat banyak sekali. Banyak banget Din. Kalau siapa yang suka konten gitu ya. Ya sebenarnya ya Dinda, aku ngasih tip ya, teman-teman yang muda-muda ini opportunity-nya besar sekali kalau kita menguasai AI ini ya. Kalau kita mau nyari cuan ya dari AI ya, menurut aku sangat potensi.
Tetapi ya kita harus effort ya untuk belajar itu. Mumpung usia masih muda juga, Dini, teman-teman semua yang melihat podcast kita pada sore hari ini, kalian masih muda, manfaatkan usia kalian ini untuk belajar AI, karena ini AI ini adalah bagian dari industri. Kita kenal industri pertama itu ya di tahun-tahun 1930 atau 1940 itu industri pertama itu di bidang kelistrikan. Bagaimana ketika industri pada saat itu menemukan kettle uap gitu ya, sehingga terciptalah produksi, ada konveksi, ada industri-industri yang lainnya. Kemudian beralih kepada industri 2.0. Ya mungkin di sekitar tahun 70-an itu ada perkembangan teknologi telekomunikasi, sampai sekarang industri 3.0, dan sekarang udah masuk 4.0. Kita berhadapan dengan industri artificial intelligence. Nah, kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan itu, kita akan ya dinosaurus lah, bisa punah kita. Betul, itu akan dirasakan sendiri. Ya mungkin barangkali ada yang nggak mau ikut-ikutan, apain lah gitu ya. Pasti saya yakinkan pada teman-teman semua kita akan ketinggalan. Sayang sekali waktu usia kita nggak mau belajar sesuatu yang baru, yang sebenarnya perubahan industri itu merubah juga pola perilaku orang gitu. Ya, jangan kita hanya menjadi penonton gitu ya, nonton scrolling 1 jam 2 jam nggak terasa gitu kan, tapi nggak ada yang kita dapat dari situ. Sayang banget itu. Berarti penggunaan AI ini harus kita ikutin juga ya Pak ya, harus dipelajarin juga, karena memang nggak cuman di dunia marketing aja bergunanya ya kan Pak. Misalnya saya juga, kalau misalnya saya jerawatan, saya tanya ke ChatGPT, itu sangat membantu loh Pak. Ya kan. Kira-kira nyari pasangan juga bisa. Iya betul bisa diajak curhat Pak. Bisa diajak curhat ya. Kira-kira nih Pak, seiring berjalannya waktu, AI ini bisa menggantikan manusia nggak ya Pak? Karena kayak di Cina misalnya kan, Cina ini kan teknologinya tinggi banget. Terus ada contohnya robot yang menyerupai manusia yang bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, apakah bisa seperti itu, Pak? Ya, tentunya AI dan manusia itu bukan sesuatu yang saling menggantikan. Ya, yang mempunyai feel, yang mempunyai empathy, yang mempunyai perasaan, kita sedih, marah, oh ini bagus, ini nggak bagus, gitu kan? Oh ini idenya bagus nih. Kemudian kita tuangkan dalam bentuk narasi, cerita, itu adalah pekerjaan manusia. Itu sama sekali si AI itu nggak ngerti rasanya sakit hati, itu dia nggak ngerti itu. Dia cuma punya data aja, data yang dia sajikan sebenarnya itu data punya orang lain gitu kan. Jadi sebenarnya konsepnya itu AI itu di belakang kita. Jadi kita yang tetap di depan. AI itu bisa kita katakan dia juru masak lah. Dia meramu, kita mau dia buat resep seperti apa. Tetapi yang tetap yang menyampaikan resep itu kepada customer kita adalah kita sendiri. Karena resep yang dibuat dia harus kita pahami bahwa resep itu adalah valid gitu. Sehingga ketika kita menyampaikan kepada customer kita, validitasnya lebih terjamin. Gitu dia. Jadi bukan sesuatu yang akan saling menggantikan ya, tetapi justru akan saling mendukung. Tadi Bapak menyentuh katanya AI ini yang bagian olah data gitu ya Pak. Nah, terus manusia ini perannya apa Pak? Apakah dia memberikan prompt atau hanya memberikan apa yang kita mau lah untuk biar dikerjakan oleh AI itu gitu Pak? Ya, katakanlah itu kita menggunakan ChatGPT ya, ChatGPT yang dari segi perkembangannya luar biasa memang ChatGPT. Facebook, bahkan Google pun tidak secepat itu penetrasinya kepada dunia ya, kepada user-user. Jadi ChatGPT dalam jangka waktu 6 bulan dia sudah bisa mengalahkan penetrasi Google dan Facebook.
Kalau Facebook dia butuh waktu di atas 1 tahun, bahkan Google, apalagi karena Google kan lebih awal kan. Dulu kita ketahui bahwa Google adalah salah satu-satunya search engine yang digunakan orang banyak lah di dunia. Tetapi sekarang itu kecenderungan orang menggunakan Google juga terkalahkan lah ya, terkalahkan oleh adanya Instagram, adanya YouTube, adanya TikTok. Nah, contoh misalnya Dini mau cari gambar apa gitu. Saya rasa Dini nggak akan ngelihat lagi ke Google, pasti Dini akan ngelihat ke IG. Kemudian Dini mau lihat video, aku mau cari video yang relate dengan kebutuhan aku, mungkin dari jerawat gitu ya, pasti Dini akan lihat TikTok. Nggak mungkin Dini, aku rasa sih Dini nggak mungkin lihat Google gitu. Jadi pergeseran search engine itu juga akan berpengaruh pada Google tadi gitu ya. Nah, itulah pola-pola yang akan semakin kesini akan semakin banyak fitur-fitur pilihan yang membuat kita ya harus beradaptasi dengan itu gitu deh. Ya seperti itulah. Pernah nggak sih Pak, kalau di AI ini kan dia bisa mengolah data, tapi pernah nggak Bapak menemui kasus kalau ketika kita kasih prompt ke AI ini untuk mengolah data, tapi mereka nggak bisa ngebaca apa yang kita mau gitu Pak, atau mungkin ada error atau gimana tuh Pak? Ya, bisa saja itu terjadi, Din. Jadi ada namanya prompting skill ya. Bagaimana keahlian kita untuk membuat prompt ya. Nah, saya juga baru-baru ini dapat sedikit informasi ya dari teman-teman penggiat AI bahwa ternyata prompt itu sekarang nggak usah terlalu panjang-panjang gitu. Kalau saya terbiasa kemarin membuat prompt juga cukup panjang. Jadi saya misalnya untuk menghasilkan output yang bagus gitu ya, saya mendetailkan permasalahan. Bahkan mungkin saya kalau meminta ChatGPT untuk menghasilkan sesuatu yang saya ingin saya butuhkan gitu ya, bahkan setengah halaman A4 tuh itu prompting saya gitu. Nah, kemarin teman saya kasih tahu ke saya enggak seperti itu enggak, sedikit saja sebenarnya boleh gitu. Sedikit, mungkin satu kalimat aja mungkin kita mulai percakapan dengan prompting yang sederhana juga boleh dengan ChatGPT. Tetapi kalau bagi saya memang perlu detail gitu ya, supaya dia mendefinisikan apa yang kita maksud itu lebih valid gitu. Nah, apa yang Dini katakan tadi itu bisa saja terjadi, tetapi menurut saya kalau prompting skillnya bagus, seharusnya hasilnya juga tidak jauh dari mungkin bisa katakan validitas lah ya. Jadi misalnya hasil yang dia keluarkan, hasil prompting yang kita buat, kemudian hasil prompting yang kita keluarkan itu ya lebih mendekati ekspektasi lah gitu. Kalau spesifik betul 100% tentu kita sendiri yang menyimpulkan itu gitu. Karena kan tergantung kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu seperti apa? Apakah data yang kita butuhkan itu betul-betul data yang harus dipertanggungjawabkan, misalnya data cuaca gitu ya. Ini untuk siapa nih? Konsumennya misalnya untuk kementerian apa gitu. Nah, itu perlu validitasnya. Tapi kalau kita yang mungkin skala-skala lokal daerah atau mungkin skala kampus gitu ya, mungkin validitas data itu kan ketika kita minta prompting dari AI itu adalah tools untuk membantu ya, bukan untuk mengambil kesimpulan yang 100% dari situ. Tinggal kita mengolahnya. Verifikasi. Jadi verifikasi tetap kita fungsi kita di situ. Jadi yaitu AI itu kan adalah engine gitu. Yang mendrivernya engine itu adalah manusia. Jadi manusia lah yang memastikan mendrive dia mau kemana gitu. Apakah ini betul arahnya atau ini justru halu gitu ya. Nah, itu kita yang harus memutuskannya. Menarik sekali Bapak. Iya. Saya penasaran banget nih Pak soal ini.
tapi mungkin agak melenceng dengan pembahasan kita tentang Nggak masalah. marketer ya Pak ya. Iya, Tapi ini iya. masih berhubungan dengan AI. Iya, iya. Jadi memungkinkan nggak sih Pak dengan adanya AI ini bisa menimbulkan pertikaian mungkin atau bisa menimbulkan plagiat. Nah, jadi tuh waktu di awal-awal adanya ChatGPT, adanya Gemini itu saya sempat FOMO. Jadi di TikTok itu mereka buat konten memberikan perintah di ChatGPT dengan mengirimkan foto. Jadi saya sempet nyoba tuh Pak, apakah si ChatGPT ini tuh bisa gitu kan. Jadi saya mengirimkan 3 foto Pak. Foto saya, foto pacar saya, sama foto anak kecil yang random. Nah, di situ saya membuat promptnya tolong gabungkan ketiga foto ini di satu frame. Dan itu bener terjadi. Cuman di hasilnya ini ada perbedaan yang sedikit lah di antara wajah kita gitu Pak. Nah, takutnya dengan adanya AI ini jadi sarana orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu loh Pak. Jadi kayak disalahgunakan foto orang gitu Pak. Ya, yang namanya teknologi tentu dua sisi ya, mata pisau ya. Bisa digunakan untuk menusuk orang, juga bisa digunakan untuk membantu kita membuka nenas atau apel atau apa, kan itu sesuatu yang bisa digunakan di dua sisi ya. Tergantung kitanya menggunakan untuk apa. Tergantung juga niat orang kan. Kalau memang niat orang dia ingin membuat sesuatu kepada kita, tentu berbagai cara dia gunakan, nggak mesti dia pakai tool AI sebenarnya ya. Tetapi kan kita harus melihat AI sebagai tool yang membantu secara positif saja gitu. Jadi perilaku kita lah yang menentukan kemana AI ini kita gunakan. Itu sangat penting ya. Ya itu menurut saya depend on orangnya sih ya. Tergantung orangnya. Kalau orang memangnya dia cemburu sama Dini ya pasti dia berbagai usaha ingin menghancurkan foto yang tadi gitu kan. Jadi Pak, idealnya nih Pak, antara AI dengan marketing ini kolaborasinya seperti apa harusnya Pak? Ya. Sebaiknya tuh idealnya seperti apa nih Pak? Ya, dia harus beriringan Din ya. Artinya tetap tadi yang saya ceritakan tadi bahwa manusia berperan untuk mengontrol semuanya. Ya, AI adalah tools under control manusia gitu. Tetapi manusia tanpa tools itu akan kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. AI itu adalah tools yang powerful yang saat ini digunakan banyak orang dan sangat membantu sekali. Ini saya cerita ya di kantor itu saya kemarin buat kelas bahasa Inggris ya, saya udah nyari itu offline, bayar guru offline itu saya 10 kali pertemuan ya sekian juta lah ya, kemudian saya coba pakai tool AI sama webinar gitu, jadi 10 kali pertemuan tidak sampai 10%-nya nilai rupiahnya gitu ya. Jadi betul-betul AI itu membuat lebih efisien dan juga dia fleksibel. Teman-teman saya kan ada yang di lapangan, ada yang di luar Batam gitu kan. Jadi tools ini kan bisa membantu mereka untuk melancarkan lagi bahasa Inggris teman-teman. Alangkah kita bayangkan kalau tools ini tidak ada, makanya kita mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, kemudian juga waktu kan. Karena kalau kita bikin offline gitu ya, teman-teman berkumpul di satu titik, pekerjaan juga ditinggalkan gitu ya, dia harus ikut kursus. Nah, dengan pendekatan AI ini ya itu sangat powerful, membantu kita ya di dalam membuat beberapa kegiatan untuk karyawan. Begitu juga sebenarnya untuk kampus ya Din. Sebenarnya saya kalau saya boleh memberikan sedikit insight ya, bahwa kampus itu justru yang lebih berkepentingan terhadap artificial intelligence, khususnya teman-teman dosen gitu ya. Dosen kita ini
dosen-dosen kita itu sudah sangat banyak yang menggunakan tools-tools AI, dan juga saya pernah ikut juga membuat karya ilmiah gitu ya dengan Scopus gitu ya. Itu yang biasa digunakan oleh dosen itu kan. Ya bisa dikatakan kalau saya membuat buku gitu ya, bisa menerbitkan satu buku dalam satu hari itu bisa gitu. Tetapi itu kan karena bukan bidang saya, itu nggak kita lakukan gitu ya. Saya juga udah sibuk banget dengan pekerjaan kan, jadi nggak mau lah pekerjaan-pekerjaan yang memang bukan domainnya saya. Tetapi untuk praktisi akademisi itu akan sangat membantu gitu. Itu lebih powerful bagaimana dia bisa menerbitkan jurnal-jurnal ya. Memang jurnal itu akan diuji validitasnya, tetapi AI itu akan bisa memberikan informasi-informasi seperti ide dan lain-lain. Baik. Jadi apakah artinya gimana ya Pak? Saya bingung juga ini mau bertanya ya. Gini Pak, jadi lebih baik datanya itu banyak atau minim data, atau tapi dengan rasa humanity-nya minim, atau sebaliknya nih Pak, atau harusnya setara, mereka seimbang gitu Pak? Ya, kalau menurut saya dua-duanya bisa kita gunakan ini ya. Tergantung kita mau goalnya apa yang kita ingin capai gitu ya. Misalnya aku analogikan gini lah, Dini misalnya ingin mendapatkan sesuatu, menggali sesuatu dari pacarnya gitu ya. Pasti yang akan Dini lakukan bukan cerita panjang lebar dulu kan, pasti dari sedikit-sedikit dulu. Itu perilaku itu juga kita terapkan seperti katakanlah ke ChatGPT. ChatGPT itu kita awali misalnya dengan percakapan singkat satu kalimat saja, itu sudah mulai lumayan gitu ya. Tapi itu terus digali sehingga nanti kita akan menemukan, oh ini loh yang ingin saya dapatkan. Jadi nggak mesti data yang kita sajikan itu harus komplit dulu. Yang sederhana aja, mungkin bahasa ya yang saya ceritakan tadi, mungkin 2 kata atau 3 kata, mungkin untuk pembuka dengan ChatGPT bisa membantu kok. Sangat bisa membantu, karena kalau kita punya akun ChatGPT kita sendiri, dia akan memahami behaviornya kita itu. Oh, saya udah tahu nih, Dini, dia udah kenal Dini itu adalah marketing di IBN, dan dia akan menggunakan pendekatan areanya marketing di akademisi untuk memberikan informasi kepada Dini gitu. Dia akan semakin sering kita berdialog dengan ChatGPT, dia akan semakin dekat dengan kita. Dia akan semakin mengenal dengan kita gitu. Bahkan behaviornya kita, apa sih yang kita searching itu, dia akan lebih mengenal. Bahkan kadang-kadang kita lupa apa yang kita cari, tapi dia punya memori yang terus tersimpan. Jadi agak-agak mirip manusia juga ya Pak ya, punya ingatan gitu. Dia mesin tapi dia nggak punya hati kan, gitu ya. Dia nggak mungkin jatuh cinta sama Dini ya. Berarti kalau untuk mempelajari AI ini Pak lebih dalam, kan saya kan baru punya pengalaman di ChatGPT, Gemini aja nih Pak. Apakah langkah saya itu udah bagus nih Pak? Atau mungkin ada langkah paling awal lagi? Ya, Din, banyak sebenarnya ya cara-cara kita ingin mengembangkan diri tentunya ya. Itu sangat tergantung ke keingin tahuan kita. Curiosity-nya Dini itu kemana gitu ya. Misalnya memang tertarik ke AI, pasti Dini akan mencari komunitas-komunitas yang relate dengan AI gitu kan. Banyak sekali, saya di handphone itu banyak sekali WhatsApp group dengan teman-teman di AI, nggak tahu tuh dari mana-mana gitu. Tapi ketika saya misalnya join di webinar, akhirnya saya di-invite gitu ya. Tapi ya itu adalah tool, salah satu cara ya. Tapi ya itu menurut saya kita harus banyak belajar ya. Banyak belajar, banyak sekali channel untuk belajar, ada YouTube yang gratisan, ada TikTok yang gratis gitu ya. Ngapain kita scrolling yang joget-joget yang gak jelas gitu kan. Mending kita dapatkan insight-insight yang bermanfaat, yang positif, yang bisa mengupgrade kompetensi kita sendiri. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada di rumah pengen belajar nih Pak, termasuk saya ya, pengen belajar terus pengen ikut webinar, mungkin workshop, apakah
Mungkin di IMA ada Pak atau sering mengadakan event-event seperti itu Pak? Ya, kita di IMA kan berbagai latar belakang ya. Ada praktisi, ya, ada yang kemarin Pak Febri kan dia praktisi kan, yang memang dia langsung generate income dari penjualan travel gitu ya. Ada juga yang akademisi, yang Pak Rektor kita, Pak Jontro gitu ya. Background-nya beda-beda kan. Ada juga yang direktur dari Poltek juga ada gitu. Nah, itu kan kekuatan komunitas ya. Kekuatan komunitas itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan informasi-informasi. Pasti ada satu saat misalnya kita bisa nanya ke teman-teman misalnya di Poltek ada acara ini enggak gitu. Bisa kita datang ke situ kan. Kan hampir semua kampus di Batam ada perwakilan IMA di situ. Sebenarnya itu channeling seperti itu kan bisa kita manfaatkan. Wah, menarik banget ini sebenarnya. Pengen dibahas lebih lanjut, cuman karena ya durasi ya teman-teman. Tapi bolehlah Pak, terakhir ini saya penasaran. Untuk mempelajari AI ini Pak, kira-kira ada background latar belakang. Misalnya ini saya dulu jurusan kuliah saya pemerintahan. Apakah ada jurusan yang harus sistem informasi mungkin atau teknik komputer dan lain sebagainya seperti itu Pak, atau mungkin bisa di semua jurusan bisa belajar di AI? Ya, tentu yang cepat beradaptasi tentu yang jurusan yang relate dengan dunia artificial intelligence, seperti misalnya kalau dia teknik informatika gitu ya, manajemen informatika juga mungkin dia lebih duluan belajar tentang AI gitu. Atau misalnya kalau orang pemasaran tentu akan relate dengan program studi di bisnis gitu ya. Namun perkembangan sekarang itu tidak mutlak. Ya. Tidak ada pengaruh, maksud saya pengaruhnya tidak begitu besar ya ketika misalnya tamatan subjek studi tertentu itu ingin belajar AI, nggak bisa. Sebenarnya kan kuliah itu adalah salah satu mengasah cara kita berpikir gitu ya. Nah, dengan kita sudah diasah cara berpikir, kita bisa berpikir lebih dalam apakah yang akan kita gunakan gitu. Banyak sekarang orang-orang justru background pendidikannya apa, kerjanya di mana juga banyak sekali berbeda-beda. Itu menurut saya itu bukan suatu halangan. Yang penting adalah bagaimana kita termotivasi untuk belajar, untuk meningkatkan curiosity kita, keingintahuan kita lebih dalam, kepenasaranan kita itu terhadap ilmu pengetahuan itu yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, meningkatkan skill kita, mengembangkan kapabilitas kita, dan harga diri kita juga terangkat. Maksudnya harga jual lah ya. Harga jual kita bisa lebih kompetitif di pasar. Berarti untuk teman-teman yang ada di rumah boleh banget kalau mau belajar AI bisa bareng IMA juga ya Pak ya? Ya, bisa kita sharing-sharing bareng. Nah, boleh langsung kepoin aja Instagramnya, YouTube-nya juga ada ya Pak ya. Pokoknya semua sosmednya kepoin aja, di sana kan juga bakal ada event-event yang bakal menarik banget buat kalian belajar, nggak cuma AI tapi juga marketing lainnya gitu ya Pak ya. Mungkin sekian podcast kali ini. Nggak terasa ya Din? Ya, nggak terasa ini udah mau udah mau selesai. Iya ya, kirain baru 5 menit loh tadi. Mungkin nanti di Rabu depan kita bakal podcast lagi, jadi ditunggu aja teman-teman untuk tema selanjutnya. Apakah kita tetap ngebahas tentang AI atau mungkin ada tema baru? Pokoknya stay tune aja. Oke, terima kasih Dini.